Balik lagi di channel Tengkatros, yoyoy. Di episode kali ini, kalau kalian lihat ya, di samping gua ini sudah ada satu unit motor listrik dari Energica Ego. Ini adalah salah satu dari 5 motor listrik terkencang bukan di Indonesia, bukan di Amerika, bukan di Eropa, tapi terkencang di dunia. Dan harganya ini juga nggak main-main cuy, mencapai 1,3 miliar rupiah. Apa kehebatan motor ini, kenapa harganya bisa semahal itu, dan secepat apa motor ini? Langsung gua bahas tuntas di episode kali ini. Kita mulai videonya. Oke, jadi gue jelasin sedikit soal Energica nih cuy ya. Nah, Energica ini adalah sebuah brand asal Itali. Dan nggak main-main cuy, sebab Energica ini adalah perusahaan yang menyuplai baterai atau perangkat kelistrikan untuk balapan Moto E. Atau istilahnya tuh, atau gampangnya adalah MotoGP-nya motor listrik. Jadi merek atau brand Energica ini jelas bukan kaleng-kaleng. Tapi sebelum gue mulai videonya, gue mau ingetin sekali lagi ke teman-teman, jangan lupa follow Instagram personal gue di @ateng_andiakbar, Instagram bengkel gue juga di @katrosgarage, dan Instagram bengkel gue yang satunya lagi yaitu custom.kit. Jangan lupa subscribe juga supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom dan roda 2 pastinya. Oke, seperti apa detail spesifikasi motor dengan harga satu buah rumah? Ini mungkin rumah di klaster ya, yang harganya 1,3 M. Langsung aja kita bahas lebih detail lagi. Kita mulai dari kaki-kakinya. Kita lihat nih bagian kaki-kakinya. Oke, di bagian kaki-kaki khususnya lingkar roda, kalau kita lihat bannya si Energica Ego ini menggunakan ukuran 120/70 ring 17, dan ini nggak main-main, sudah dibekali dengan ban dari Pirelli Diablo Rosso. Untuk velgnya ini adalah lingkar atau ring 17 depan dan belakang. Suspensinya sendiri sudah menganut model upside down, dan yang paling gokil karena motor ini tenaganya kenceng banget ya, atau tenaganya besar, maka motor ini dibekali dengan perangkat pengereman double disc Brembo cuy. Gokil ya. Sedangkan untuk bagian belakang di motor ini dibekali dengan ban dari merek yang sama ya, Pirelli Diablo Rosso. Cuman ukuran ban ini juga udah cukup besar, yaitu 180/55 ring 17. Model pelek palangnya di sini kalau kalian lihat juga udah ala-ala motor Itali gitu cuy ya. Simple, nggak terlalu banyak variasi di bagian palangannya, gue suka banget. Dan seperti yang depan, untuk bagian belakang juga dibekali dengan kaliper dari Brembo. Swing armnya kelihatan keker juga. Ini bahannya dari aluminium, jadi walaupun kelihatannya tebel besar gitu ya, tapi ini kayaknya bobotnya nggak terlalu berat juga. Yang unik adalah suspensinya cuy. Di mana suspensinya? Ini motor sebenarnya menganut model atau tipe suspensi monoshock. Tapi monoshock di motor ini dia adanya di pinggir. Jadi bukan di tengah. Memang kelihatan secara apa ya? Secara ergonomi kayak menurut gue pribadi kayak ada yang kurang gitu ya. Secara motor ini juga brandnya Itali gitu kan. Kayak kurang proper, kayak cuman ya udah deh nyari tempat sok belakang, nggak ada tempat yang oke, ya udah ditaruh di sini gitu. Kayak kurang perhitungan gitu ya. Tapi ya mungkin ya itu konsekuensinya ketika sebuah dinamo dan baterai yang udah cukup besar yang dipasangin di motor ini mengakibatkan nggak ada lagi space yang bisa dipasangin shock breaker, akhirnya ditaruh di sebelah kanan cuy. Suspensinya monoshock ini juga udah tebel banget, dia pakai B2BO. Ini ada setelan preloadnya juga, dan ini di bagian bawah juga bisa di setel mungkin ya reboundnya. Jadi secara keseluruhan harusnya sih performa suspensinya oke. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Oke, kalau dilihat secara keseluruhan dari desain body Energica ini ya, sebenarnya bisa dibilang nggak ada yang menarik gitu cuy. Karena secara desain keseluruhan tampilan si Energica Ego ini mirip dengan motor sport konvensional. Berbeda dengan motor listrik lainnya yang mungkin dengan harga yang cukup tinggi menawarkan desain yang futuristik gitu kan ya. Tapi memang itulah bedanya si Ego dengan motor listrik lain. Energica Ego ini menawarkan performa, bukan desain body yang mencerminkan masa depan. Dari data spesifikasi yang udah gue lihat kemarin ya, bahwa Energica Ego gini mampu menempuh kecepatan 0 sampai 100 km per jam dengan hanya waktu
kurang dari 3 detik. Bayangin cuy, kecepatannya cukup luar biasa. Oke, sekarang gua mau ngomongin bagian bodi dan sasis. Secara keseluruhan bagian bodi-bodi di motor ini dibikin pakai material bahan plastik. Jadi kalau kayak bagian fairingnya ini plastik ya. Bagian sampai bawah ini juga masih plastik. Untuk bagian tangki ini juga masih pakai bahan plastik, bahkan sampai ke bagian bodi belakang sampai ke bagian bodi depan. Ini juga bahannya hampir keseluruhan berbahan plastik. Nah, yang unik adalah bagian sasis, di mana bagian sasisnya ini bikin gua teringat motor Ducati gitu cuy. Khususnya Ducati Monster ya, identik dengan sasis tabular. Ini juga model frame-nya frame tabular gitu cuy. Jadi memang identik banget ciri khas dari motor Italinya gitu. Kelihatan banget gitu ya menurut gua. Terus di bagian bodi samping ini kalau kalian lihat ada motif karbon. Ini sebenarnya karbon asli nggak ya? Asli cuy. Karbon asli cuy. Apa guanya yang bego kali ya? Tapi kayaknya asli sih ya, dengan harga 1,3 M masa printing sih. Kalau kalian lihat di bagian dalam sini, ini space untuk dinamo dan baterainya besar banget. Dan motor ini, asal kalian tahu ya, ini motor berat banget cuy. Itu sekitar 200-an, gue belum lihat spek pastinya, tapi sekitar 200-250 kilo lebihan. Awalnya gue sempat underestimate juga sama berat motor, paling juga kayak moge-moge biasanya gitu. Tapi ternyata tadi setelah gue diriin dan coba pindah-pindahin motor ini, ternyata berat banget, gila. Dan yang unik ini ada olinya juga gitu. Walaupun baterai motor listrik gitu ya, tapi ini ada olinya. Gue sih nggak tahu detail banget soal spek di mesin atau elektriknya ini. Nanti gue bakal nanya salah satu temen gue juga yang lebih expert banget soal kelistrikan. Tapi so far yang kita lihat sekarang ini ya wujud luarnya dulu cuy. Di bagian tangki, karena ini memang motor listrik jadi nggak ada tutup tangkinya. Di sini bikinnya polos aja. Terus di bagian jok belakang, ini joknya cukup empuk. Mungkin bukan pakai busa biasa, tapi pakai gel ya. Tapi kalau kalian perhatikan jarak saddle atau tinggi joknya ini tinggi banget cuy. Hampir sepinggang gua ya. Gua sih nanti pengen banget nyobain motor ini, cuma kayaknya bakal agak sulit naikinnya. Tapi gue nggak tahu, nanti kita lihat aja. Yang pasti gue pengen cobain motor ini. Terus di bagian belakang nih juga ada jok yang ya ala-ala jok motor sport lah ya. Yang minimalis. Tapi walaupun dia joknya kecil gini udah empuk banget bahannya cuy. Nah, gue pengen ngerasain duduk di atas motor. Kita cobain sitting posturnya dulu nih cuy ya. Oke. Widih. Ya, dalam kondisi di standar samping, gue nyobain ya seperti selayaknya motor sport lah ya. Di sini dia posisinya agak nunduk, dan di bagian penjepit paha ini, pangkal paha gua itu ternyata cukup lebar cuy. Jadi gua kayak kayak agak ngangkang gitu ya. Tapi enak sih ya buat posisi ngejepit gitu ya. Posisi full step juga ya sporty banget, agak naik ke atas dan agak mundur ke belakang. Setang ini juga ya udah underyoke ya, pakai stang jepit clip on. Posisinya juga dia sudah ada di bawah segitiga atas. Jadi emang udah pasti agak nunduk banget. Oke, kalau misalnya ngomongin di stang kemudi, ini memang ada sebuah fitur-fitur ya sebenarnya secara tampilan atau visual mungkin sama aja, tapi ada satu yang cukup janggal, yaitu di sebelah kiri itu nggak ada handle koplingnya. Biasanya kalau motor sport apalagi dengan dimensi yang cukup besar tuh biasa ada handle koplingnya. Ini nggak ada sama sekali, dan saklar-saklarnya juga cukup rame di sini ya, karena memang ya ini motor listrik, jadi otomatis banyak fitur-fitur juga yang ditawarkan. Di sebelah kiri ada tombol modenya, lampu, klakson. Di sebelah kanan ada tombol switch on-nya, walaupun ini motor listrik ya, tapi tetap ada cruise control-nya juga. Bahkan di tombol depan ini, di atas ini juga ada pemanas untuk grip gasnya, karena emang motor ini buatan Eropa. Jadi ya mungkin kalau grip gas heater itu satu fitur yang wajib kali ya kalau di Eropa. Untuk panel instrumennya sendiri ini juga udah full digital. Semuanya ditampilkan secara digital. Di sini udah ada indikator baterainya juga, bahkan ada indikator untuk mengaktifkan ABS misalnya. Terus ada juga traction control. Bahkan di sini traction controlnya itu bisa diatur mulai dari level 1 sampai level 6 ya kalau gua nggak salah. Jadi emang variasinya banyak banget. Dan untuk riding mode-nya di sini ada 4 mode. Yang pertama itu adalah Eco, Standar, terus Wet, dan yang terakhir ada Sport. Nah, yang Sport ini otomatis kayaknya yang bakal paling ngejambak nih cuy.
Oke, jadi kalau ngomongin lampu-lampu ya, di motor ini lampunya modelnya kalau kalian lihat ala-ala kayak burung hantu gitu cuy lampunya. Ini pakai lampu LED 2 buah. Ya udah, cuman lampunya cuman itu doang. Gue sih berharap kayak ada lampu lagi gitu di mana gitu kan. Atau paling enggak ya kelihatan lebih sporty atau desain itu lebih berharap kayak airflow-nya Panigale V4 yang di depan sini, terus lampu ini lebih ketutup gitu kan, lebih kelihatan ngumpet gitu. Tapi enggak, ini emang terekspos banget lampunya, dan di sini juga ada aksen lampu kecil LED juga kecil di depan gitu loh. Lampu sennya juga masih pakai lampu sen yang biasa, batangan gitu keluar walaupun udah fleksibel. Pun begitu dengan lampu belakangnya yang ya tertanam dengan rapi, simple, modelnya juga nggak terlalu yang futuristik gimana gitu. Oke, terakhir gue mau ngomongin soal spesifikasi mesin. Ini yang bikin motor ini punya reputasi yang gokil gitu ya di kelas motor listrik gitu. Ini kalau kalian lihat di sini ada angka 215 Nm. Kalian udah bisa nebak lah ya, angka torsinya gila-gilaan banget, bahkan sampai diumbar gitu ya angka torsinya. Dan kalau kalian lihat untuk spek listriknya sendiri, ini sudah menganut model mid drive. Jadi dia bukan tipe hub lagi yang dinamonya itu ada di bagian tromol velg, tapi sudah ada di depan. Nah, tapi untuk ngomongin si spesifikasi motor ini, gue mau ngundang teman gue karena jujur gue nggak terlalu expert soal teknis di mesin motor listrik. Gue akan ngundang teman gue dan dia lebih expert. Langsung aja kita panggil. Oke, di samping gue sudah ada Mas Adita. Iya. Ya, dari EV Centrum. Yes. Yo, Mas, apa kabar Mas? Baik. Baik ya. Iya. Waduh, Mas. Ini motor gokil banget sih ya. Lu udah nyobain belum sih motornya? Udah sih kebetulan. Udah. Gimana tarikannya? Kesan Ya, pertama lu, kesan pertama sih, wah, luar biasa sih Om. Luar biasa apa? Iya. Luar biasa apa nih? Mahalnya, kencangnya? Nomor satu sih mahalnya Om. Nomor satu sih mahalnya. Kencengnya sih, wah emang nggak Oke lah ya. ya oke banget sih ini. Oke. Nah, Luar biasa. pertanyaan gua, lu tahu nggak nih motor berapa HP sih jatuhnya? 140-an sih Om. 140-an. Nah, buat catatan teman-teman, kalau R6 itu Yamaha R6 600cc itu 122 HP. Bahkan kalau H2 Kawasaki ya yang pakai supercharger itu dia sampai 200 HP. Tapi itu klaimnya mereka kan. Ini sampai 140-an. 140 HP. Jadi di tengah-tengahnya tuh ya. Iya. Antara 600 sama ya kelas 1000 lah. Iya, benar. Mungkin setara dengan, kalau dilihat dari HP-nya mungkin setara dengan 800 cc. 800 cc-an ya. Nah, kalau ngomongin torsi ya jangan tanya. Jangan Ini sih tanya torsinya. gila ya. Gila torsinya ini. Nah, gue mau bertanya nih, lu kan secara juga cukup aktif nih ya di dunia motor listrik. Iya. Tanah air. Ini motor kencang lah. Iya. Masuknya kategorinya. Nah, kalau yang customan, ada nggak yang lebih kencang dari ini? Buatan custom ya, bukan produk. Lebih kenceng sih mungkin belum sekenceng ini sih ya. Cuma ada banyak sih sekarang udah banyak banget. Ini top speednya lu tahu nggak? Klaimnya berapa sih? 240 berapa? 240 dan itu masih di limit katanya. Masih Ya, di limit. Karena ini baterainya disuplai oleh perusahaan Energica yang notabene nyuplai untuk Moto E. Betul. Nah, untuk Moto E. mereka itu bikin versi jalan raya gitu. Iya. Itulah si Ego ini. Iya. Tapi si Ego ini supaya bisa dipakai jalan raya dan lebih aman, ya itu tadi speednya di limit. Betul. Tapi di limit aja udah sampai 240-an. Mau pakai kemana? Mau pakai kemana di Indonesia? Jarak tempuhnya lu tau nggak? Jarak tempuh tuh kisaran 200 km. 200 km tuh di Eko. Jadi kalau bisa diri. Tapi kalau di Bejek full mungkin kurang dari itu ya. Mungkin kurang dari itu. Mungkin terakhir gue mau nanya, sebagai ahlinya motor listrik. Cila. Ya, iya. Satu kalimat. Apa tuh? Satu kalimat yang mewakili motor ini. Gokil sih Om. Gokil ya? Iya. Gokil sih Om. Oke, sip. Siap Om. Makasih. Bengkel dong, bengkel. Oke. Bengkel gua di EV Centrum. EV Centrum. Oke, nanti gua taruh di kolom deskripsi. Kalau kalian kepo, nah itu bengkel lu apa nih? Cerita dikit soal bengkel lu nih. Bengkel konversi apa? Bengkel gua tuh bengkel kendaraan listrik sih. Kendaraan listrik. Roda 2, sepeda sama kick scooter dan mungkin nanti kedepannya akan mobil juga sih. Oh, ya. Apa? Misalnya gue punya motor listrik, gue mau upgrade tuh bisa.
Boleh, bisa. Apa lu bisa mainnya banget. cuman corporate doang nih? Enggak, umum. Umum kan? Umum. Konversi juga bisa. Bisa, benar. Bengkel di mana? Daerah mana? Di Jalan Raya Legok, Om. Legok tuh. Legok Karawaci. Oh, Karawaci. Depan Stadion Bola Persita. Instagram sama nomor WhatsApp gua taruh di kolom deskripsi, jadi kalian bisa langsung kontakkan WhatsApp. Siap. Aman ya? Kalau mau nanya ya? Aman. WhatsApp, telepon biasa bisa. Oke. Telepon kantor juga ada. Ada kantornya ya? Iya. Bener nih corporate nih. Kayaknya ininya nih kliennya nih. Oke Om. Siap, Thank you ya. Om. Makasih banyak. Thank you, Siap. thank you. Oke, setelah ngobrol-ngobrol sama Mas Adita, gue jadi penasaran, langsung pengen coba motor ini cuy ya. Apalagi ini motor memang speknya ya bikin gue gatel gitu cuy, pengen nyobain. Dan satu lagi, karena mumpung gue sudah berada di area yang proper, wah kalau kalian lihat nih ya areanya, aspalnya masih gokil banget, halus banget kayak bolu coklat cuy. Ini tempatnya namanya ISDC alias Indonesia Safety Driving Center di daerah Tangerang. Ini tempatnya proper banget. Terima kasih juga buat teman-teman dari ISDC yang udah ngasih gue kesempatan untuk menggunakan tempat yang sangat proper ini. Kalian juga ya kalau misalnya ada event-event atau ada kebutuhan acara yang mengharuskan dilaksanakan di tempat yang proper seperti ini, kalian bisa banget tuh langsung aja hubungin pihak ISDC, nomor telepon atau linknya gue taruh di kolom deskripsi juga. Oke, jadi nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja gue mau gear up dulu. Let's go. Yeah, I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the rise, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Lately, life is... Oke guys, sekarang gue udah di atas motornya. Kita cobain, ini kunci kontaknya kita nyalain. Masya Allah berat banget ini motor. Gokil. Ini gue coba riding mode-nya Eco, Standard, Wet, Sport. Gue coba dulu yang Eco, yang Eco-nya ya. Oke, ready. Dia udah tulisan go-nya nih cuy. Oke, sekarang kita gas. Bismillah. Anjay. Tracknya gokil cuy. Huhuy. Tempatnya enak banget, gokil. Gue baru pertama kali kesini, norak gue. Handlingnya ya berasa kayak motor sport banget. Berasa motor moge. Dan ya walaupun berhenti motor ini berat banget, tapi pas jalan ya kayaknya sih nggak terlalu berat ya. Berasa kayak ya naik moge 1000 cc mungkin. Jadi ketika tutup gas, ini kan motor listrik ya, biasanya itu dia nggak ada deselerasi cuy. Nah ini bisa di setting, kalian mau ada deselerasinya, jadi kayak motor 4 tak gitu ya. Kalau tutup gas dia agak kayak nahan gitu, atau mau ngelos. Nah ini settingannya medium, jadi kalau gua tutup gas nih sekarang tuh, dia kayak ada ngeremnya gitu cuy. Jadi kayak feel-nya tuh kayak lagi naik motor biasa. Oke, kita coba. Ini masih mode Eco. Diklaimnya motor ini 0 sampai 100 km per jam itu 2,9 detik, hampir 3 detik cuy diklaimnya ya. Jadi ya gue sih nggak bakal ngetes kayak gitu juga, karena gue yakin dengan kecepatan seperti itu harusnya secara logika motor ini bakal standing banget, dan itu pasti dites sama ahli banget ya, sama bener-bener udah joki balap banget. Gue ya kita nyoba realistis aja. Handlingnya agak-agak berat. Anjing gokil suaranya. Woo! Oke. Di mode Eco, top speednya tadi 90 km per jam. Tarikannya masih aman-aman aja lah. Tapi suaranya sih keren banget sih, suaranya asli keren. Suaranya tuh kayak, kita coba lagi ya. Woo! Oke. Nice. Oke, sekarang gue memberanikan diri untuk kita coba ke mode sport ya. Gue stop dulu di sini. Oke, kita coba balikin modenya ya. Nah, ini modenya sport, ABS-nya nyala. Oke, kita coba ya. Ayo kita coba. Ini gua bukannya gua urut ya. Wah, anjing gokil. Masih mau nambah cepet. Wah, anjing kenceng banget. Wah, ya.
Gokil. Dan tarikannya, torsinya itu ya, walaupun udah 100 kpj itu masih berasa, itu yang bikin gua ngeri gitu loh. Karena udah di 100 kpj, lu tambah gasnya, dia masih kayak ngejambak gitu. Wah, nggak beres nih motor nih. Kita coba sekali lagi. Oke, kita coba. Wow, gokil. Dah, gua udah cukup puas. Oke cuy, cukup menyenangkan hari ini ya. Emang motor ini sangat luar biasa dari sisi performa dan yang pastinya harganya gitu cuy ya, yang hampir setara atau bahkan bisa buat beli rumah sederhana gitu cuy di pinggiran kota Jakarta. Tapi memang dengan harganya yang relatif lebih tinggi ya berbanding dengan performanya dan kualitas produknya sendiri, menurut gua memang cukup worth it atau sepadan lah dengan hasilnya. Di kesempatan kali ini gue juga mau ngucapin terima kasih kepada Energica yang udah ngasih kesempatan gue untuk bisa nyobain langsung motornya, merasakan gimana sensasinya naik motor listrik seharga 1,3 M. Dan gue juga mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman dari Strum.com yang udah ngajak gue untuk ya ngerasain experience kali ini. Dan tentunya terima kasih juga kepada ISDC alias Indonesia Safety Driving Center yang sudah mengakomodir tempat yang keren ini. Segitu aja untuk episode kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua sekalian. Kalau kalian punya pertanyaan seputar motor seharga 1,3 M ini, kalian bisa tulis di kolom komen, nanti bisa gua cekin. Dan jadi seperti biasa, videonya langsung aja gua tutup. Gua Aceng cabut. Peace.